Pemirsa, ada yang berbeda dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Maluku Utara tahun ini. Bendera merah putih dikibarkan di kedalaman laut. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Yuk, saat ikut Sar Laut Sulamadaha Ternate. Upacara ini diselenggarakan berkat kolaborasi pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan wanita selam Indonesia. Sebanyak 100 penyelam ambil bagian menciptakan pemandangan luar biasa. Bendera merah putih berkibar gagah di kedalaman, dikelilingi panorama bawah laut yang mempesona. Momen langka ini membawa pesan kuat tentang pentingnya menaruh perhatian pada laut sebagai ruang hidup bangsa. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pemirsa, 52 orang pendaki mengalami hipotermia saat merayakan HUT ke-80 RI di puncak Gunung Bawah Karaeng, Goa, Sulawesi Selatan. Satu pendaki tewas akibat insiden tersebut. Jasad Irfan, 24 tahun, salah seorang pendaki asal Kabupaten Bone, yang meninggal dunia di Gunung Bawah Karaeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dievakuasi tim SAR. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena jalur evakuasi licin akibat diguyur hujan. Diduga korban meninggal dunia akibat hipotermia usai mengikuti perayaan HUT kemerdekaan ke-80 RI di puncak Gunung Bawah Karaeng. Selain satu orang meninggal dunia, tim SAR Merah Putih juga memberikan pertolongan kepada 51 orang pendaki yang juga mengalami hipotermia dan masih berada di puncak Gunung Bawah Karaeng. Lebih dari 4.000 pendaki menaiki puncak Gunung Bawah Karaeng untuk merayakan HUT kemerdekaan ke-80 RI. Tim SAR mengimbau para pendaki untuk menunda pendakian karena saat ini suhu udara di puncak Gunung Bawah Karaeng sangat dingin. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Demi membantu keperluan menikah saudaranya, 2 orang preman nekat memalak tukang buah di Pasar Angke, Tambora, Jakarta Barat. Tak berselang lama, pelaku ditangkap polisi. Aksi pemalakan dilakukan 2 orang preman di Pasar Buah Angke, Tambora, Jakarta Barat terekam CCTV. Pelaku terlihat memaksa pedagang buah yang tengah duduk bersantai untuk memberikan sejumlah buah yang diminta. Tak berselang lama, usai mendapat laporan, unit reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat bergerak cepat dan menangkap 2 pelaku di kediamannya di kawasan Tambora. 2 pelaku ditangkap tanpa perlawanan dan mengaku melakukan pemalakan untuk bantu acara nikah saudaranya. Dari hasil tes urin, 2 pelaku juga positif menggunakan narkoba jenis sabu. Kini keduanya dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun pidana penjara. Dari Jakarta, Mitfaul Gani melaporkan. Pemirsa, mengaku sebagai anggota polisi, seorang pria ditangkap karena membuat resah tetangganya di Bandung, Jawa Barat. Pelaku mengaku melakukan aksinya hanya untuk menarik perhatian wanita. Polisi mengamankan pria berusia 55 tahun di rumah kontrakannya, wilayah Rancasari, Kota Bandung. Pelaku mengaku sebagai anggota polisi pada tetangganya. Bahkan di rumah kontrakan, polisi menemukan seragam hingga pistol mainan untuk bergaya dan menarik perhatian masyarakat, terutama para kaum wanita. Pelaku membeli seragam secara online. Belum ada korban, namun polisi meminta jika ada masyarakat yang tertipu untuk melaporkan ke Polsek. Pelaku ditahan di Polsek Rancasari. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan.
Pemirsa, diduga hendak dicuri, satu unit sepeda motor ditemukan pemiliknya tersangkut di pagar tembok pagar rumah warga. Kejadian ini pun menggegerkan warga hingga viral. Warga heboh saat sepeda motor jenis Matic tersangkut di atas tembok pagar di Desa Gedung Wani, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Sepeda motor ini diduga akan dicuri komplotan maling pada dini hari. Mereka beraksi saat penghuni rumah sedang terlelap tidur. Para pencuri rupanya tak kuat mengangkat motor hingga keluar pagar dan panik takut akan ketahuan warga. Sepeda motor akhirnya dibiarkan tersangkut begitu saja di atas tembok belakang rumah. Kejadian percobaan pencurian motor ini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Meski motor tak sempat hilang, namun sang pemilik rumah khawatir komplotan pencuri tersebut bakal kembali lagi dengan cara yang berbeda. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Trisanto Anyus melaporkan. Pemirsa, sumur minyak ilegal milik warga terbakar di Blora, Jawa Tengah. Akibatnya 3 warga tewas dan 2 lainnya mengalami luka bakar. Sumur minyak ilegal yang dikelola warga di Desa Gandu, Kecamatan Bongerjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, ludes terbakar. Api membumbung tinggi serta asap hitam pekat mengepul tampak dari kejauhan. Besar kobaran api membuat petugas damkar sempat kesulitan melakukan pemadaman. Petugas juga berupaya agar kobaran api tidak merembet ke pemukiman warga. Kini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sementara sebagian warga yang sekitar lokasi kebakaran masih berada di tempat pengungsian. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melumat belasan villa di Desa Buit, Tabanan, Bali. Akibat kebakaran itu kerugian material ditaksir hingga ratusan miliar rupiah. Kebakaran hebat terjadi di salah satu villa di Desa Buit, Tabanan, Bali, menghanguskan hampir seluruh bangunan di Villa Ulaman Eko Luxury Resort. Villa yang berada di tengah kawasan persawahan tersebut masih dalam proses finishing dengan total sebanyak 17 villa, di mana 4 villa diantaranya telah terisi tamu. Kini belasan villa tersebut ludes terbakar dan hanya menyisakan puing-puing. Tahu-tahu itu api sudah besar, jadi semua itu tidak tahu asal mulanya kecilnya. Jadi sudah besar, sudah berusaha ngambil air, itu sudah tidak bisa di. Sekitar ada korban jiwa, kerugian diprediksi mencapai 150 miliar rupiah lebih. Saat ini kasus kebakaran masih ditangani Polres Tabanan. Dari Tabanan, Bali, Idira Ari, iNews melaporkan. Masih di seputar iNews yang pemirsa, warga di seluruh penjuru Nusantara merayakan HUT RI ke-80 dengan berbagai cara. Seperti di Pasuruan, Jawa Timur, mereka menggelar Gemblidik Race Championship atau lomba gelindingan. Sebuah tradisi unik yang jarang ditemui di daerah lain. Lomba gelindingan dalam rangka perayaan kemerdekaan RI di Desa Lumbang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berlangsung meriah. Warga pun antusias menyaksikan perlombaan ini. Gelindingan yang sejatinya digunakan untuk mengangkut rumput petani untuk pakan ternak, digunakan para peserta menyusuri jalan desa menurun sejauh 500 meter. Untuk keselamatan, para peserta wajib menggunakan helm. Ya mental lah, terutama itu mental. Karena kan mentalnya turun. Ya. Terus yang kedua ini gelindingan ini harus kuat biar nggak ada kecelakaan. Iya, sangat antusias sekali. Memang dari dulu sering. Dari dulu, mulai dari orang tua saya, bapak saya dulu sudah ada. Sudah ada ya. Warga berharap Gemblidik Race Championship tak hanya menjadi lomba, namun juga menjaga kelestarian tradisional asli desa setempat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.
Pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Rosalin Chiu bersama tim dan kerabat yang bertugas. Pamit undur diri, tetap semangat dan sampai jumpa.